kembali lagi dalam pelajaran Ibu ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang makanan haram dan makanan yang halal. Nah, kenapa kita harus mengetahui makanan apa yang halal dan apa yang haram? Karena umat Islam wajib mengonsumsi makanan yang halal, artinya yang diperbolehkan oleh hukum syariat Islam. Sebagaimana yang telah difirmankan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Nah, yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah apa yang ada di muka bumi ini dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, apa saja sih makanan halal? Di antaranya ada kriteria makanan halal yang kita konsumsi, di antaranya yaitu halal, yang kedua yaitu thayyiban. Ya, apa sih yang halal? Yaitu halal artinya diperbolehkan untuk dikonsumsi bagi kita dan tidak ada larangan dalam hukum Islam. Yang kedua yaitu thayyibah, yang artinya baik untuk kesehatan kita. Nah, makanan atau minuman itu sehat dan mempunyai protein yang baik bagi tubuh kita. Nah, yang pertama yaitu yang tadi halal. Nah, halal, suatu makanan atau minuman harus meliputi tiga komponen. Yang pertama yaitu halal datnya. Halal datnya. Jadi makanan halal datnya makanan yang dibuat dan proses pembuatannya tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Yang kedua yaitu halal cara mendapatkannya atau memperolehnya. Makanan yang halal tidak cuma makanannya yang halal, tetapi juga harus memperolehnya juga harus dengan halal. Minuman atau makanan yang halal tetapi cara mendapatkannya tidak sesuai dengan syariat Islam, maka makanan tersebut akan menjadi haram untuk kita konsumsi. Nah, yang ketiga yaitu halal karena proses atau pembuatannya. Nah, makanan yang halal terus dicampuri oleh makanan yang haram, maka makanan tersebut akan menjadi haram. Seperti hewan atau cara pengolahannya pun haram. Seperti hewan atau kambing, sapi, domba, jika tidak disembelih dengan cara yang haram, maka makanan tersebut akan menjadi haram. Nah, yang kedua adalah makanan dan minuman yang thayyibah. Nah, apa sih thayyibah itu? Yaitu makanan yang baik bagi tubuh kita dan kesehatan kita. Makanan yang membahayakan kesehatan misalnya mengandung formalin, mengandung pewarna, makanan yang berlemak, yang berlebihan dan lain-lain itu tidak diperbolehkan atau diharamkan oleh syariat Islam. Kenapa sih kita harus mengonsumsi makanan yang halal? Dikarenakan dikarenakan ada beberapa manfaat. Di antaranya manfaat kita mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Yang pertama yaitu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa kita mendapatkan ridho Allah? Karena kita sudah menaati aturan dan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan menghindari makanan-makanan yang haram dan mengonsumsi makanan yang halal. Yang kedua yaitu menumbuhkan akhlakul karimah atau kriteria yang positif dan terhindar dari akhlak yang negatif atau akhlak badimah. Dikarenakan apa yang kita konsumsi akan menimbulkan efek yang negatif pula terhadap kriteria kita, cara
positif. Jadi setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi oleh tubuh kita akan menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas sehari-hari seperti belajar, berolahraga, dan beribadah kepada Allah. Jadi jika kita mengonsumsi makanannya haram, maka ibadah kita pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di badan kita terdapat barang yang haram atau makanan dan minuman yang haram. Yang selanjutnya, manfaat dari makan minuman yang halal yaitu terjaga kesehatannya, karena setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi bergizi dan baik bagi tubuh, yang tadi yaitu yang disebut dengan makanan yang thayyibah atau yang baik. Yang selanjutnya yaitu menjaga akal dan hati kita dengan mengonsumsi makanan dan halal akan berpengaruh positif dan pikiran dan juga hati seseorang. Selanjutnya, rezeki yang diperoleh kita membawa berkah dunia akhirat serta mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu membawa ketenangan hidup. Nah, untuk pelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian saja. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kalian dapat memanfaatkan dan mengamalkan apa yang telah